Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya. Untuk kali ini kita belajar tentang tryout ujian sekolah atau ujian madrasah untuk SDMI kelas 6 ya, untuk tahun 2021. Sebelumnya kita belajar bersama. Terima kasih kepada yang sudah bersubscribe dan mendukung channel kami. Dan kami tunggu ini untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu, nyalakan loncengnya juga, dan kalau berkenan di share dan like juga. Terus untuk tryout kali ini akan saya bahas 40 soal. Semoga bermanfaat untuk belajar di rumah. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, hasil dari 120 dibagi 8 kali 5 dikurangi 50 adalah titik-titik ya. Kita tulis dulu aja, 120 dibagi 8 kali 5 dikurangi 50. Ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan. Berarti kita dahulukan adalah pembagian dan perkalian. Yang paling depan adalah pembagian, berarti kita dulukan yang pembagian ini. 120 dibagi 8 itu ada 15, berarti ini kita tulis lagi kali 5 kali dikurangi 50. Ada perkalian dan pengurangan, berarti kita dahulukan yang perkalian. 15 kali 5 ini 75 kurangi 50 25 kan ya, 25 ini 25 nya yang di alhamdulillah. Nomor 2, Bu Tuti membeli 64 buku tulis, 12 buku diberikan kepada anaknya, sisa buku dikembalikan dan dibagikan kepada anak yatim di panti asuhan. Setiap anak akan menerima 4 buku. Banyak anak yang menerima berapa? Pertama, Bu Tuti 64 buku, diberikan anaknya 12, akan diberikan anak yatim dengan setiap anak mendapat 4 buku. Ini diketahuinya. Ditanya berapa anak yang akan mendapatkan, banyaknya anak berapa? Oke, jawabnya berarti 64 ini berarti dikurangi 12 ya, karena diberikan ke anaknya. Kemudian karena nanti setiap anak itu 4, berarti kita bagi 4. 64 dikurangi 12 dibagi 4. 64 dikurangi 12 ini ada 52 dibagi 4, 13 ya. Ya, ini 13. Nomor 2 selesai. Nomor 3, hasil dari min 36 ditambah 24 dibagi 3. Kita tulis dulu aja, min 36 ditambah 24 dibagi 3. Pembagiannya kita dahulukan, min 36 ditambah 24 dibagi 3 ini 8. Berarti ini min 36 ditambah 8 itu berarti sama dengan min 28 ya, min 28 ya. Oke, yang nomor 4, Nisa mempunyai pita 1,7 meter. Ia diberi pita oleh kakaknya 3/4 meter. Jika 1,5 meter pita digunakan untuk membuat hiasan, sisanya berapa? Diberi kakaknya tadi berapa? 3/4 meter. Kemudian miliknya sendiri, Nisa mempunyai pita 1,7 meter. Kemudian dipakai untuk membuat hiasan 1,5 meter. Berarti ini ditambah ini dikurang ini ya, berapa sisa pita? 1,7 ini milik pita asli, pita Nisa asli, kemudian ditambah diberian kakaknya itu, kemudian dikurangi yang ini dibuat hiasan ya. Berarti kita jadikan pecahan semua. 1,7 itu 17/10. Ini sudah jadi pecahan, yang ini kita jadikan pecahan juga. Yang campuran ini baca pecahan asli. 1 kali 2 ditambah 1 3 per 2, enggak konsen, ini sudah malam. 3/2
Oke, kita samakan aja penyebutnya. Gimana caranya? Yang paling mudah kok, kita buat kelipatan. Oke, buat kelipatan. Kita buatkan gini dulu, samakan penyebutnya. Kita buatkan lipatan ya, 10, 10, 10, 20, 30, 4, 8, 12, 16, 20. Ini yang sama angka 20 kan? 20, 20, 20. Nah, yang lain nggak ada yang sama. Yang 20, 20, 20 ini berarti ini 20, 20, 20, 20. Oke, ini 10 menjadi 20 kan kali 2. Berarti 17-nya juga dikali 2. 17 kali 2, 30. Nah, 4. Ya. Kemudian 20 yang ini kali 5 ya. Berarti 3 ini juga kali 5, 15. Ini kali 10, berarti ini kali 10 30. Berarti 34 ditambah 15 dikurangi 30. Itu 19 per 20 ini. Oke. Lanjut nomor 5. Hasil dari 2/4 dibagi 40% dikali 3/5 sama dengan, kita tulis aja dulu, 2/4 dibagi 40% kali 3/5. Kita jadikan pecahan. 2 kali 4 ini 8 ditambah 1 9, 9/4. Yang ini dikasih pecahan dibagi ya, 40/100. Kemudian 3 kali ini 15 tambah ini 16, 16/5. Oke, yang ini kali kan, ini apa, bagi kan, bagi ini kita balik aja ya, kita jadikan kali, sehingga dengan cara ini diganti kali dengan 10-nya ini di 100-nya ditaruh di atas, 40-nya ditaruh ke bawah, seperti pembagian yang biasa. 9/4 ini pembagiannya ganti kali, kemudian ini menjadi 100/40. Ini tetap kali 16 bagi 5. Maksud saya, kemudian bisa kita coret-coret. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Ya kan? Ini 100 bagi 10 10. 40 dibagi 10 4 ya. Oke, berarti tinggal ini 9 10/4 kali 4/5. 9 kali 10/4 kali 4/5. 4 sama 4 ini bisa kita coret. Berarti tinggal 9 kali 10 kali, bukan, ini masih kita bisa kita coret. Ini kita coret, 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2, tinggal 9 kali 2. Yang lain sudah jadi satu-satu, berarti tinggal 9 kali 2. 9 kali 2 18. 18-nya ini ya, B jawabannya. Nomor 6. Perbandingan antara panjang Pita, Cica, dan Dewi adalah 4:3. Selisih panjang Pita mereka 18 cm. Jumlah panjang Pita, Cica, dan Dewi adalah, perbandingan Pitanya, Cica, dan Dewi 4. Kemudian selisih panjangnya sekian. Ditanya jumlah Pita, Cica, dan Dewi. Kita cari dulu Pitanya, Cica. Pita, Cica. Cica ini kan 4 ini. Nah, berarti 4-nya taruh di atas. Ini yang Dewinya 3. 4-nya taruh di atas. Kemudian karena yang diketahui di sini adalah selisih, maka di bawah gini kita juga selisih aja. 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 kali, ya ini selisihnya ini. Ya. Dah. 4/4 dikurangi 3 itu kan 1, berarti 4/1 kali 18 sama dengan 4 kali 18. 4 kali 18 kan 72. Ini milik Cica.
Kalau milik Dewi, ya 3-nya di sini. Dewi kan ini milik 3, berarti 3-nya di atas. Kemudian ini selisih, karena yang diketahui ada selisih, mungkin diselisih 18. Berarti ini 3 kali 18 itu 54, berarti 72 ditambah 54, ini ditambah ini 6, ditambah ini 12, 126. Ini jawabannya C. Lanjut aja. Diketahui pecahan berikut 0,753 7/10. Urutan pecahannya yang betul adalah dari yang terbesar. Berarti kita jadikan penyebut yang sama. Ya, kita jadikan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, 0,7 dulu. 0,75 dulu. Maksud saya 0,75 ini berarti 75/100. Oke, di per 100 semua ya. 3/8 ini bisa per 100 dengan cara 8 ini dikali 12,5. Kalau atas dibagi 12,5 berarti yang bawah ini juga 12,5. Oke, 8 kali 12,5 itu adalah 100. Berarti 3 kali 12,5 37,5. Kemudian yang 56% ini gampang, kan sudah mesti per 100%. 56/100. 7/10 ini juga bisa kita jadikan per 100 dengan mengalihkan 10 bawah, atas juga dikalikan 10. Dalam 7 per kali 10 berarti 100, ini kali 10 berarti 70. 70, 56, 37,5, 75. Berarti yang paling atas ini terbesar kan, dari yang terbesar. 75, 0,7 ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini 70, 7,7/10 maksud saya. Kemudian ini ya 56%. Kemudian yang terakhir adalah 3/8. Ini urutan dari yang terbesar. 0,75, 7/56, berarti yang A. Ya, yang A. Oke. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 112 dan 84 adalah pakai pohon faktor ya. 112 ini bagi 2 bisa ya. 56 dibagi 2 juga bisa. 28 bagi 2 juga bisa. 28 berapa ini? 14 bagi 2 juga bisa ya. 7 sudah habis. 1 2 3 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali. Jiro lupat dah kali 7. Berarti 2 pangkat 4 kali 7 yang 84 bagi 2 bisa. 42 bagi 2 juga bisa. 21 bagi 2 enggak bisa. Bagi 3 bisa mendapat 7. 3, 7. Berarti 2, 2, 3, 7. 2 kali 2 kali 2 kali 7 kali 3 kali 7. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Oke, agar mudah kita jejer di sini. 2 pangkat 4 kali 7. Kemudian 84-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Apa yang terjadi KPK? KPK itu berarti semua angka dimasukkan, baik yang di sini ada maupun enggak ada. Yang penting ada. Kemudian kalau ada sama kemudian beda pangkat, maka kita ambil yang besar. Kita ambil yang besar ya pangkatnya. Berarti ini 2,4 kali 3 kali 7 ya. 2,4 kali 3 kali 7. Di nomor 9, faktor persekutuan terbesar FPB dari 42,70 dan 98.
42, 70 dan 98. FVB nya berapa? Oke. 42 2 21 ini bagi 2 nggak bisa, 3 sini 7, berarti 2 3 7. Kemudian yang tetap ya ini 2 kali 3 7. Kemudian yang kedua ada 70 ya. 70 ini bagi 2 bisa 35 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, langsung 5 7, berarti 2 kali 5 kali 7. Kemudian yang 98 bagi 2 bisa ya 49 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bisanya 7 kali 7 49, berarti 2 kali 7 kali 7, 2 kali 7 pangkat 2. Oke, 42 nya kita sisihkan di sini, 2 kali 3 kali 7. Kemudian 70 nya ini 2 kali 5 kali 7, 2 kali 5 kali 7. Kemudian 98 nya ini 2 kali 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Oke, kita cari FVB. FVB itu yang bersama aja, yang ada di ketiga-tiganya. Ini berarti yang ada di ketiga-tiganya adalah angka 2. Kita masukkan. Angka 3 nggak bisa, karena di sini nggak ada. Angka 5 juga nggak bisa karena di sini juga nggak ada. Hanya ada di satu-satu. Ya, kalau 7 ada, ini 7 di sini ada, di sini ada. Karena ada 7 dan 7 pangkat 2, kita ambil, kalau yang FVB kita ambil yang kecil, berarti kali 7. Oke, itu FVB nya 2 kali 7 itu adalah 14. Nah ini C. Oke, nomor 10. Naura menabung setiap 3 hari sekali, Tiara 4 hari sekali, kemudian Nabila 6 hari sekali. Mereka bertiga bersama-sama menabung 20 Maret 2015. Mereka menabung bersama lagi. Oke, kita coba 3 ini ya 3 ya, 4 ini berarti bisa dibagi 2. Kemudian kalau 6 ini 2 kali 2 ya ini, atau 2 pangkat 2. Kemudian yang 6 ini berarti 2 3 ya, berarti 3 yang 3, 4 nya ini 2 pangkat 2, 3 6 nya ini 2 kali 3. Ini KPK ini ya, KPK itu semua ditulis, berarti 2 ada angka 2 dan angka 3. Cuma yang yang ada 2 nya ini ada 2 4, 2 pangkat 2 ada yang 2. Ini kita ambil yang pangkatnya lebih besar, 2 pangkat 2 kali 3 gitu. 2 kali 2 itu 4, 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, berarti 12 hari. 12 hari setelah tanggal 20 Maret 2015 ya, 20 Maret 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 berarti 1 April ya. 12 hari setelah 20 Maret 2015 adalah 1 April 2015. Betul ya, gitu ya mungkin ya. Ya, Pak Aris mempunyai 60 buku tulis dan 36 bolpen untuk hadiah. Pak Aris ingin memiliki banyaknya siswa sebagai pemenang hadiahnya. Setiap pemenang menerima hadiah yang sama. Banyak pemenang yang dapat dipilih Pak Aris adalah, ini berarti FVB 60 dan 36. Ini kita cari pohon faktornya dulu. 2 ke 30 dibagi 2 ini 15 ini berarti 3 dapatnya 5.
2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian yang 36 bagi 2 bisa 18 bagi 2 juga bisa 9 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa 3, dapatnya 3. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3, 2 pangkat 2 3 pangkat 2. 60 nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian 36 nya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. FBB itu yang bersama aja, berarti ini 2 sama 3 yang bisa masukkan. 2 nya langsung masuk 2 pangkat 2 karena sama ya. Kemudian 3 nya ada 3, ada 3 pangkat 2. Kalau FBB kita ambil yang kecil, berarti kali 3. Kita ambil yang 3 ya. 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 itu 4 kali 3 adalah 12 ya. 12 anak yang bisa diambil ya, ini 12. Oke, kita lanjut. Nomor 12, hasil dari 20 dikurangi 5 kuadrat ditambah 23 kuadrat adalah titik-titik. Oke, 20 kurangi 5 kuadrat ditambah 23 kuadrat. Ini berarti 20 dikurangi 5 ini kita kurangkan dulu ya. Berarti 15 kuadrat ditambah 23 kuadrat. 15 kuadrat ini 220. 5 ditambah 23 kuadrat ini 529, sama dengan berarti 225 ditambah 529, 754. Ini yang ini ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi nomor 13, hasil penarikan akar pangkat 3 dari 54.872 adalah titik-titik. Oke, kita akarkan ya. Akar pangkat 3 54.874. Bagaimana caranya? Kita pakai tabel ya. Nah, tabelnya seperti ini. Silahkan dilihat di video saya sebelumnya kalau yang ingin lebih detailnya tentang cara cepat mencari akar pangkat 3. Ini kita ambil yang 2 dulu, yang paling belakang atau satuannya ini. Satuannya 2. Di sini kita cari satuan yang 2. Satuan yang 2 adalah miliknya 8. 512 ini, maaf, 512 ini 2 satuannya, ini satuannya 2, berarti kita ambil 8. Ya, satuannya berarti nanti 8. Kemudian kita hitung 1 2 3. 1 2 3, berarti di sini ada 54. 54 angka hasil dari hasil dari angka pangkat 3 ini yang di bawah 54, yang paling dekat adalah 27. 27 ini miliknya 3, berarti ini 3 ya. Jadi akarnya hasilnya adalah 38. Berarti ya, yang C ini ya. Ya, ini yang C. Ini 38. Oke, kita lanjut dengan nomor 14. Panjang rusuk kubus yang volumenya 17.576 cm3 adalah titik-titik cm. Kita ketahui sisi atau rusuk kubus itu adalah akar pangkat 3 dari volume. Kalau volumenya ini berarti kita akar pangkat 3 dari 17.576. Cara mencarinya seperti tadi, kita cari pakai tabel ini 6. 6-nya ini 6 adalah miliknya 6. Ini yang satuannya 6, ini satuannya 6, berarti kita cari di sini yang satuannya 6, satuannya 6 adalah 6. Ini 216. Ini miliknya 6. Berarti nanti satuannya di sini juga 6. Kemudian kita hitung 1 2 3, kita bisa ada angka 17. Angka di bawah 17 atau di bawahnya. Ini adalah angka 8 di sini ya. 8 itu milik 2, berarti di sini 2. Hasilnya adalah 26. Rusuknya
panjangnya adalah 26. Ini 26. Oh, ini yang D ya. D. Nah, nomor 15 agak cepat aja karena 40 soal nanti biar tidak terlalu lama. Nomor 15, Rina mempunyai 2 buah tali. Panjang tali berturut-turut 16 meter dan 15 desimeter. Tali tersebut diberikan kepada Desi sepanjang 425 cm. Sisa tali Rina sekarang adalah titik-titik cm. Yang ini 6 meter, yang ini desimeter, yang ini cm. Kemudian ditanya berapa cm, berarti kita semuanya kita jadikan cm aja ya. Kita samakan dulu. 16 meter ditambah 15 desimeter dikurangi 425 cm. Ini kita jadikan cm, berarti ini dari meter ke cm turun 2 tangga, berarti dikali 100. Kemudian 15 desimeter menjadi cm, desimeter dikali 10. 15 kali 10, 15 kali 10. Kemudian yang ini sudah cm, kita tulis saja langsung. Oke, 16 berarti 1600 ya, ini 16 kali 100 1600. Kemudian ini 150 ya, 15 kali 10 berarti tambah 150. Ini kita tulis lagi ya, baru kita jumlahkan. 1600 ditambah 150 berarti 1750 dikurangi 425 berarti 1325. Ini jawabnya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Bu Dona mempunyai persediaan 0,2 meter kubik minyak goreng. Persediaan minyak goreng habis terjual dalam waktu 3 hari. Hari pertama terjual 45 liter dan hari kedua terjual 50 desimeter kubik. Minyak goreng yang terjual pada hari ketiga sebanyak titik-titik liter. Oke, berarti minyak gorengnya 0,5. Kemudian ini dijual selama 3 hari. Hari pertama 49 liter, hari keduanya yang ditanya sisanya berapa yang terjual hari ketiga. Diketahui persediaan minyak Bu Dona 0,2 meter. Kemudian penjualan pertama 49 liter, penjualan hari kedua 50 desimeter. Kemudian minyak goreng yang terjual hari ketiga berapa? Oke, ini yang ditanya ya. Kemudian jawabnya berarti kita ingat ya, meter liter itu sama dengan desimeter kubik. Ini yang kita ingat dulu. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ini kita jadikan desimeter ya. 0,2 nya kita jadikan desimeter. 0,2 kali 1000 ini kita jadikan desimeter. Kemudian dikurangi 49 liter ditambah 50 desi. Ini karena 50 desi ini sudah sama, makanya ini sudah liter kan. Nanti kan sudah menjadi liter semua. Oke, berarti ini berapa? 200 ya. 0,2 kali 1200. Ini sudah 200 liter dikurangi ini 99. Berarti 101. Ya. 101 liter. 101 liter ini ya jawabannya. Oke, lanjut. Sebuah toko sembako mempunyai persediaan 0,6 ton beras, 5,5 kuintal gula, dan 175 km gandum. Total persediaan sembako di toko tersebut adalah, kita disuruh menjumlah semua ya, ton, kuintal, kilogram. Ini pertanyaannya dalam titik-titiknya ke titik-titik kilogram, berarti tonnya kita jadikan kilogram, kuintalnya kita jadikan kilogram. 0,6 ini berasnya, gulanya 5,5 kuintal, kemudian gandumnya 175 kg. Berapa total jumlah persediaan seluruhnya? Jawabnya berarti kita 0,6 ditambah 5,5 kuintal ditambah 170 kg, karena kita disuruh menjadi kilogram. Nah, pertanyaannya adalah kilogram, maka kita jadikan kilogram semua. Yang ini ton dan kuintal.
0,6 kali 1000 ini kalau yang ton. Kemudian kalau yang kuintal itu 5 kali 100, 5,5 kali 100 ya, ditambah ini tetap karena sudah kilogram, ini berarti 600 ya. 0,6 kali 1000 ini berarti 600, kemudian ini 5,5 kali 100 ini berarti 550, kemudian ditambahkan langsung. Oke, ini berarti ini tambah ini 1000 berapa? 1150 ya. Ya, ini 1950 ditambah 175. Ini berarti seluruhnya 1325. 1325 jawabannya D. Oke. Kita lanjut. Pak Joko berangkat dari kota Kudus menuju kota Rembang dengan mengendarai sepeda motor. Pak Joko berangkat pada pukul 7.15 dan tiba pada pukul 8.30 dengan istirahat 1 kali, yaitu selama 15 menit. Jika Pak Joko melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak antara kedua kota tersebut? Kita ketahui, waktunya dulu. Waktunya ini berangkatnya jam 07.15, tibanya sampainya di sana 8. Berarti kan tibanya dikurangi berangkat ya. 8.30 dikurangi 7, 51 jam 15 menit. Tapi beliaunya istirahat selama 15 menit. Berarti 1 jam 15 menit dikurangi 15 menit ya 1 jam kan. Istirahat 15 menit kan. Berarti waktu perjalanannya 1 jam 15 menit dikurangi 15 menit. Berarti 1 jam tepat ini perjalanannya Pak Joko. Kemudian tadi diketahui lagi yaitu ini kecepatan rata-ratanya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Oke. Kemudian disuruh mencari jarak antara kedua kota. Berarti ditanya adalah jarak. Untuk mencari jarak kan kecepatan kali waktu. Ya kan? Kecepatan kali waktu. Kecepatannya 60. Waktunya 1 jam. Ya, tetap 60 kan? Berarti 60 km. Nih 60 km. Nih 60 km. Oke, 60 km. Nomor 19. Sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai 4 sisi sama panjang. Yang kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, mempunyai 4 simetri lipat. Bangun datar yang mempunyai sifat tersebut adalah ya. Nomor 1 mempunyai 4 sisi sama panjang. 4 sisinya sama panjang. A. Persegi, 4 sisinya sama panjang ini ya. B. Jajar ginjang. Jajar ginjang itu enggak sama panjang kan? Jajar ginjang itu 2 pasang yang sama panjang. 2 pasang. Terus yang belah ketupat ini sama panjang 4. Berarti yang kemungkinannya A sama C. Persegi panjang ini 2 pasang yang sama panjang, bukan keempat-empatnya sama, tapi 2 pasang yang sama panjang. Berarti ini dari sisi yang ini sudah jelas, tinggal A dan C yang kemungkinannya. Kedua diagonal berpotongan sama, mempunyai 4 simetri lipat ini. Yang persegi ini, yang ini hanya 2 simetri lipat. Yang belah ketupat kan hanya 2 simetri lipat. Ini berarti yang A ini ya, yang A. Kemudian nomor 20. Hasil pencerminan bangun yang benar adalah, kita cerminkan dulu ya, kita buat cerminnya ya. Coba mana ya, ini syaratnya apa? Kita tarik tegak lurus ke cermin, kemudian kita tarik ke belakang cermin yang sama panjang antara benda ke cermin dan cermin ke bayangan. Ini kita tarik ke sini, set. Kemudian kita panjangkan ke belakang cerminnya sama persis panjangnya seperti ini. Good. Ya, ini berarti di sini nih titik ini nanti. Ini titik ini nanti di sini. Kemudian titik ini kita tarik ke sini, kemudian kita panjangkan ke sini sama panjangnya dengan apa? Benda ke cermin sama cermin ke bayangan. Oke, nah ini harus kita tarik secara tegak lurus. Kemudian kita bayangkan, segini ini. Kemudian yang ini juga dari titik ini ke cermin kita tarik tegak lurus,
kemudian kita panjangkan, yang panjangnya sama ya. Kemudian yang ini juga ya. Kemudian ya, dari titik-titik ini kita hubungkan seperti ini ya, kita hubungkan ya. Ya, berarti seperti ini. Ya, kayak gini. Kalau biar lebih jelas kita buang aja ya, ini merah-merahnya ini ya, kita buang ya. Lah, sudah terlihat seperti ini gambarnya, berarti yang C ini ya, ini yang sama ya. Kalau ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan, berarti yang C ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 21. Banyak sisi bangun pada gambar di samping adalah, lah ini bangunnya berapa ya, 6 ya, ini segi 5 kan, segi 5 ya, ini 5 segi 5 karena segi 5 maka ke atasnya kan 5, dinding ke atasnya 5, 1 2 3 4 5 ya, karena yang ke atas, sisi ke atasnya 5 maka ditambah dengan sisi alasnya 1 berarti 6 ya. 6 ini 5 ya, ini 6. Oke, nomor 22 gampang itu, cuma mencari seperti itu. Perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar yang sama dan sebangun adalah, ini persegi panjang yang lain, yang ini jajaran ginjang, yang ini layang-layang trapesium, ini jajaran ginjang, ini juga. Ini 6, ini 12, ini 6, ini 12. Berarti ini 2 dan 4. Ya, kita lanjut nomor 23. Di antara gambar berikut, manakah yang merupakan jaring-jaring limas segi 4? Limas segi 4, yang A jelas bukan ya, ini segitiga. Yang B ini segitiganya di sini, kemudian ya, kalau limas itu kan ke atasnya segitiga ya. Limas itu ke atasnya, dinding ke atasnya segitiga. Kalau ini nggak jadi nih, yang B, yang C juga nggak jadi kayaknya. Ini segi 4, benar. Kemudian kita jadikan dinding ke sini, ini tembok dengan yang ini. Kalau kita tembok dengan yang ini, sedangkan yang sebelah sini malah bolong, nggak ada yang nutup. Ya, berarti ini C ini nggak jadi. Yang jadi yang D berarti. Ini kita tutup ke sini, ini kita ingin ke sini, yang sebelah ini masuk ke sini ya, yang ini masuk ke sini. Ya, betul, yang D. Ya, ini limasnya kan seperti ini. Ini segi 4, kemudian ke sininya segitiga semua. Kalau yang ke sini ada segi 4, lah ini segi 4, tapi ini yang kedua segi 4. Jadi enggak jadinya kan ini. Yang D ya, yang jadi. Oke. Kemudian nomor 24. Perhatikan gambar luas lingkaran pada gambar ini, gambarnya. Ini berarti lingkarannya, ini diameternya berarti 40 ya. Ini 40, ini kemudian pi-nya 3,14. Oke, kita tulis lingkaran dengan diameter 40 cm dan pi-nya 3,14. Kita suruh mencari luas lingkaran, berarti kalau pakai D berarti kan seperempat kali pi kali D kuadrat, berarti seperempat kali 3,14 kali 40 kuadrat. 40 kuadratnya kita urai, ada 40 kali 40 langsung ya, 40 seperempat kali 3,14 kali 40 kali 40. 4 nya kita coret, ini 4 dibagi 4 1, 40 dibagi 4 itu 10. Berarti tinggal 3,14 kali 10 kali 40. 3 nya ini, kemudian hasilnya ini kali ini berarti 400 ya, berarti 3,14 kali 400. Nah, berarti hasilnya adalah 1256, yang A ya, yang A ini. Oke, kita lanjut 25. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Jadi
ada dua gambar, ini yang besar kemudian yang dalamnya yang putih ya. Berarti trapesium yang A, B, C, D ini kita hitung, kemudian dikurangi dengan trapesium yang ada di yang di dalamnya ini yang E, F, C, D. Yang ini trapesium yang A, B, C, D ini sisi sejajarnya AB sama DC. AB-nya 32, DC-nya 10 cm. Tingginya yang ini tingginya berarti GD. GD ini dibagi menjadi 2, GE dan ED. GE-nya 8, maka ED-nya juga karena ini ada tanda sama ini. Berarti 8 tambah 8. GD atau tinggi dari trapesium yang besar ini adalah 8 tambah 8, 16 cm. Kemudian yang kecil, trapesium yang kedua, itu yang EFCD. Ini yang sisi sejajarnya EF sama DC. EF-nya 7, DC-nya 10. Ya, kemudian tingginya ED ini adalah 8. Ya, EF-nya 7, DC-nya 10, ED-nya 8. Kita cari luasnya ini, kemudian kita cari juga luasnya yang EF ini, kemudian kita kurangkan. Yuk kita jawab yang ABCD dulu. ABCD, yang ABCD dulu ya. ABCD ini berarti luasnya luas 1 ya, luas setengah kali 32 ditambah 10. 32 tambah 10 kali tingginya tadi 16 ini. Kali tingginya adalah 16, berarti 32 ditambah 10 ini 42. Setengah kali 42 kali 16. Kalau ini 2 kita corek, 42 kita corek, 2 bagi 2 itu 1, 42 bagi 2 itu 21. Berarti tinggal 21 kali 16. 21 kali 16 itu 336. Ini luas ABCD. Kemudian luas yang kedua, yang kecil ini, yang EFCD. Luas EFCD-nya adalah setengah kali yang sejajar mana? Ini EF sama DC. 7 dan 10 kita tambahkan. 7 dan 10 tingginya 8 kali tinggi 8. Oke, 7 ditambah 10 itu 17 ya. Jadi 17 kali 8. Ini 8 bisa dibagi 2 ya. Berarti ini kita coret, bagi 2 dapat 1, 8 bagi 2 dapat 4. Berarti tinggal 17 kali 4. 17 kali 4 itu adalah 68. Berarti 336 dikurangi 68 cm persegi. 336 dikurangi 68, 268 cm persegi. Mana? 268. Oh, ini ada yang D 268. Lanjut 26, nomor 26. Perhatikan bangun setengah lingkaran di samping. Jika panjang OB 14 cm, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. OB ini 14, berarti jari-jari ya. Jari-jarinya 14 cm. Ini setengah lingkaran. Kemudian kita cari ini. Setengah lingkaran ini kemudian dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang diarsir hanya 2. Berarti 2/5. Oke, kita cari dulu luas setengah lingkaran ini, kita cari dulu. Lingkaran R-nya 14 ya ini tadi. OB ini berarti R. Kita cari setengah luas daerah yang diarsir berapa nanti ya. Oke, L luas lingkarannya, setengah lingkarannya itu dulu. P kali R kuadrat. Tapi hanya setengah lingkaran, maka setengah kali P kali R kuadrat. P-nya karena 14 kita pakai 22/7 ya. Setengah kali 22/7 kali 14. Setengah 14 ini 7 dibagi 7, 2 juga bisa. 2 dibagi ini 2 dibagi 2 dapat 1, 14 dibagi 2 dapat 7. 7 dibagi 7 dapat 1,
14 dibagi 7 dapat 2. Berarti tinggal ini sudah habis, ini sudah habis. 22 kali 7 kali 2 kan? Tinggal 22 kali 7 terus kali 2. Oke, 22 kali 7 kali 2 itu 308. Ini yang seluruhnya ini. Yang seluruhnya. Kemudian karena yang ditanya hanya yang diarsir, sedangkan ini dibagi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, 5 bagian, berarti ini 2/5 dari seluruhnya ini. Berarti luasnya adalah yang diarsir itu tadi berapa? 2/5 ya. 2/5 kali luas setengah lingkaran kan? Luas setengah lingkaran. Dan 2/5 kali setengah lingkarnya tadi 308. Ya, berarti gitu. Ini kali 2/5. 2 kali 308/5. 2 kali 308 itu berarti 616 ya. 616/5 sama dengan 123,2 cm persegi. Nih, yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 27. Sebuah bak air berbentuk balok mempunyai panjang 8 dm, lebar 8 dm, tinggi 10 dm. Bak air tersebut telah terisi air dengan ketinggian 1/5-nya. Volume air yang dibutuhkan untuk mengisi bak agar terisi penuh adalah titik-titik liter. Oke, kita ketahui dulu, kita tulis bak mandi panjangnya 8 dm, lebar 8 dm, tingginya 10, dan terisi sudah 1/5. 1/5 berarti 4/5-nya belum. Terus volume air yang dibutuhkan untuk mengisi, yang ditanya volume air untuk memenuhi bak mandi tersebut. Kita jawab. Tadi sudah terisi 1/5. Berarti yang belum kan 4/5. Berarti kan 4/5 kali volume air. Benar ya? Volume bak mandi maksud saya. 4 berarti bak terisi 1/5. Berarti yang belum terisi 4/5. Berarti yang kita cari adalah 4/5 kali volume bak mandi. Volume bak mandi tadi berarti panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi karena berbentuk balok. Berarti 4/5 kali panjang kali lebar kali tinggi. 4/5 kali 8 kali 8 kali 10. Ini kita bagi 2 bisa ya. 5 kali 5, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Berarti tinggal 4 kali 8 kali 8 kali 2. 4 kali 8 kali 8 kali 2. Hasilnya ini kali ini 32 kali 8 kali 2 nya langsung 32 kali 8 kali 2, kemudian hasilnya 512. Nih 512 nih 4/5-nya. Oke. Yang C ya. Kemudian 28. Perhatikan gambar. Volume bangun di samping adalah titik-titik. Volumenya. Ini ya, prisma segitiga. Ini segitiga, ini alasnya. Ini tingginya segitiga ini. Ini alas segitiga. Ini tinggi segitiga. Ini. Kemudian tinggi prismanya adalah ini 17. Berarti kita ketahui dulu. Diketahui prisma segitiga, alasnya segitiga siku-siku dengan alas 8 cm. Ini alasnya siku-siku, tingginya 15. Kemudian tinggi prismanya 17 ya. Tinggi prisma 17. Oke. Kemudian ditanya volume prisma. Jawabnya seperti biasa, untuk mencari volume berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya segitiga siku-siku ini berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 8 kali 15. Luas alas prisma itu setengah kali alas kali tingginya.
setengah kali alas kali tinggi. Ini luas alasnya. Alasnya yang ini. Kan alasnya segitiga. Setengah kali alasnya berapa? Alasnya tadi 8. Ya, setengah kali 8 kali 15. Ini dibagi 2 dapat 1. Ini dibagi 2 dapat 4. Berarti tinggal 4 kali 15. 60 ya. Nah, alasnya ini sudah kita ketahui segitiganya ini 60 cm persegi. Berarti tinggal kita kalikan tinggi prisma. Tingginya adalah 17. Volume prisma itu luas alas kali tinggi prisma. Berarti 60 kali 17. Ya, ini 1020 cm persegi. Centimeter kubik ya volume. Ini centimeter kubik. Oke, nomor 29. Kita lanjut. Perhatikan gambar bangun di samping tabung ya. Volume bangun tersebut adalah titik-titik liter. Ini kita lihat dulu. Ini titik pusatnya dari lingkaran. Karena tabung maka dasarnya alasnya adalah lingkaran. Ini tingginya ini 10. Tapi ini ada tanda sama ya, maaf. Ini sama. Berarti dari titik ini ke sini, dari titik ini ke sini, dari titik ini ke sini, ini adalah sama-sama 10 desimeter. Berarti ini diameternya 20, R-nya ya, jari-jarinya adalah 10. Berarti kita tulis saja. Diketahui tabung R 10 dan tinggi 10. Dah. Volume tabung yang dicari, kemudian berarti jawabnya biasa kita cari dulu ini luasnya ini volume ya. Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat itu adalah untuk mencari luas lingkaran sebagai alas tabung kali tinggi. Pi-nya kita pakai 3,14 karena 10 itu bukan kelipatan 7. Ya, 3,14 kali tadi apa? 10 kuadrat kali tingginya juga 10. Ya. Berarti ini 10 kali 10 100 ya. Berarti 3,14 kali 100 kali 10. Kemudian 100 kali 10 ini 1000 ya. Berarti 3,14 kali 1000. 3,14 kali 1000 itu berarti 3140. Yang ini jawabnya. Ya, desimeter kan tadi ini desimeter. Desimeter itu sama dengan liter. Berarti 3140 desimeter kubik itu sama dengan 3140 liter. Nih. C. 30. Perhatikan gambar berikut. Wah, ini hanya lihat ini. Nggak usah ngijir ya. Bisa biasa kita lihat dulu dari yang X kemudian ke Y. Ya. Kemudian dalam kurung X ke Y. Ini coba jawabnya. Bangunan yang terletak di koordinat 3,-1 adalah berarti 3-nya ini X-nya, -1-nya Y-nya itu kan yang perlu kita perhatikan bahwa yang depan ini X, kemudian yang ini Y. Oke, berarti ini kita lihat dulu dari kantor PLN. Nih kantor pajak. Kantor pajak ini berarti -2, X-nya kan -2,4. Kantor pajak -2,4. Kemudian kantor pos, jadi ini kantor PLN ya. Kantor PLN berarti ini -1. Budun di sini segitiga ini ya, -3, -1, -3. -1,-3. Kemudian kantor pos. Kantor pos ini kita lihat di sini, ini X-nya 2, berarti 2,3. 2,3. Sekarang kantor polisi ini ada di sini berarti 3-1. Ini 3 -1. 3,-1. 3,-1 yang tanya tadi 3,-1 berarti miliknya Pak kantor polisi ini. Oke, kantor polisi. 31. Data mata pelajaran berikut ditunjukkan pada diagram batang. Ini data mata yang digemari siswa. Di antara mata pelajaran berikut yang paling sedikit digemari siswa, yang paling sedikit
paling sedikit berarti yang paling bawah ya. Kita lihat ini, yang IPS ini sampai ke sini 120 siswa yang menggemari. PKN ini sampai ke sini berarti 110. Kemudian ini 140. SBK matematikanya hanya 90. Kemudian bahasa Indonesianya ini sampai ke 150 sini. IPA-nya sampai 120. Berarti yang paling sedikit digemari adalah matematika ini. Sampai 90, hanya 90. Kan? Tuh, matematika yang paling sedikit digemari. Lanjut 32. Diagram di samping menunjukkan jenis pesanan di percetakan Lestari Print pada bulan Juni 2014. Banyak pesanan kalender selama bulan Juni ada 420 eksemplar. Jumlah seluruh pesanan selama bulan Juni 2000 adalah titik-titik eksemplar. Yang diketahui berarti ini yang diketahui jumlahnya pesanan bulan Juni 2014 itu adalah kalender, ada 420 eksemplar. Tapi di sini kalendernya justru sudutnya belum diketahui. Berarti kita cari dulu sudutnya kalender ini. Ya, caranya gimana? Karena dalam satu lingkaran ini sudutnya adalah 360. Kemudian yang ini sudah diketahui, brosur, undangan, nota, kwitansi, ini dijumlahkan semua, kemudian digunakan untuk mengurangi 360. Berarti di sini hasilnya. Oke, besar sudut kalendernya dulu ya. Berarti 360 dikurangi ini semua. 180 ditambah 36 tambah 7. Ya. Ini 108 ditambah 36 ditambah 72 60, ini hasilnya 276. Ini berarti ini dikurangi ini berarti 84 ya. 84 derajat. Ini berarti kalender ada 84 derajat. Kalender derajatnya, sudutnya diketahui, jumlah eksemplarnya diketahui. Ya kan? Jumlah diketahui. Yang diketahui hanya kalender, yang diketahui kedua-duanya yaitu jumlahnya dan sudutnya sudah ini. Nah, sekarang kita disuruh mencari seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti kan 360. Ya tulis saja 360 di atas pernya ini berarti ini derajatnya miliknya kalender ini kita taruh di sini, kemudian kali jumlahnya kalendernya ini 420. Ya, 300 Oke. Ya. Ini dibagi 84 ini 1. 420 dibagi 84 ini 5. Ya, berarti 360 kali 5. 360 kali 5. Itu hasilnya adalah 1800. Ini jumlah seluruhnya, baik kwitansi, nota dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nomor 33. Data koleksi buku di sebuah perpustakaan disajikan dalam tabel berikut. Jenis koleksinya, banyaknya eksemplar. Buku sekolah itu ada 400. Buku komputer ada 250. Buku pertanian ada 350. Tabloid atau majalah ada 150. Buku cerita ada 300 eksemplar. Kemudian diagram batang yang sesuai dengan ini adalah ya kita cari. Kita tinggal cari aja. Ini enggak perlu mikir. Ini buku sekolah kita lihat dulu. Buku sekolahnya 400. Betul. Buku komputernya 250. Betul, ini 250. Buku pertaniannya 350. Ini 300. Berarti sudah tidak masuk. Ini 300. Oke, langsung ke B. Yang A salah. 400 pertama betul. Yang kedua 250 betul. Yang ketiga buku pertanian 350. Ini buku pertanian hanya 150 ya. Berarti yang kedua juga tidak betul. Yang C 400. Ini 400. Yang ini 250 betul. Yang ini 350 ya. Dan ini betul. Yang ini 150 betul. Yang ini 300 betul. Berarti yang C. Yang D sudah nggak usah dilihat. Ya, yang C ya. Tuh. Hanya seperti melihatnya kan. 34.
Data hasil penjualan toko alat tulis Gunung Sewu selama 5 minggu disajikan dengan diagram batang berikut. Minggu pertamanya enggak diketahui, minggu keduanya ini ada 800, minggu ketiganya 800, berarti ini 900, minggu keempatnya 1200, minggu kelimanya 1100. Nah, tapi di sini ada keterangannya. Dari minggu pertama ke minggu kedua terjadi penurunan hasil penjualan sebesar 400.000. Total hasil penjualan selama 5 minggu adalah, kita cari dulu yang minggu pertama. Minggu pertama itu minggu pertama ke minggu kedua terjadi penurunan 400. Berarti ini lebih tinggi, kemudian minggu keduanya turun 400. Berarti 800 ini ditambah 400 itu untuk minggu pertama. Oke, kita cari ada. Yang minggu pertama adalah 800 ditambah 400. Minggu keduanya kan 800, padahal ini turun berapa? Turun 400, berarti 800 tambah 1200 ya. Ya, 1200. Kemudian minggu keduanya kita tulis, nah minggu keduanya berapa tadi? 800. Minggu ketiganya ini 900. Minggu keempatnya 1200. Minggu kelimanya 1100. Kita jumlah total seluruhnya, ini semuanya 2 tambah ini 10, ini tambah 22 ya, 22. Ini berarti 53. Mana 53? 52 maksudnya. 52 kita 200.000. 5 gini ya. 5 yang di. Lanjut ya. Nomor 35. Banyak buah yang terjual dalam kilogram setiap hari selama seminggu di toko buah manis sebagai berikut. 18, 19, 18, 13, 20, 18, 13. Rata-rata buah yang terjual setiap hari titik-titik kilogram. Rata-rata buah yang terjual setiap hari yang ditanya. Ini berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 1 minggu ya. 7 hari. Berarti kita jumlah aja, ini semuanya kita jumlah dibagi 7. Berarti kan jumlah buah yang terjual selama 7 hari ini kita jumlah dibagi banyaknya hari. Banyaknya hari itu 7. Berarti 18 ditambah 19 tambah 18 tambah 13 tambah 20 tambah 18 tambah 13 per 7 hari 7. Nah, ini 18 tambah 19 tambah 18 itu jumlahnya 119 dibagi 7 berarti 17. Rata-rata setiap harinya adalah 17 kg. Nih, C. Nomor 36. Tabel berikut menunjukkan berat badan pemain sepak bola. Kemudian rata-rata berat badan pemain sepak bola tersebut adalah, ini berat badannya 74, yang benar 74 pemainnya sebanyak 4, berarti kan 74 kali 4 75, yang berat badannya 75 ada 4 orang, 4 pemain, berarti 75 kali 4, 76 kali 2, 79 kali 3, 81 kali 4, berarti ini kali ini kali ini kali ini rata-rata kan. Berarti terus per, ya ini jumlahnya semua, ini dijumlah 4 ditambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah. Oke, rata-rata berat badannya adalah, ya ini dikali ya, ini 7 kali 74 kali 4 ditambah 75 kali 4 sampai 81 kali 4 ini per dibagi, ini ditambahkan semua, 4 ditambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oke, ini kali 74 kali 4 itu 296, kemudian ini 300, yang ini 150, 79 kali 3 337, 81 kali 4 itu 324. Ini 4 tambah 4
8 tambah 2 10 tambah berarti 17. Oke, jumlah seluruhnya ini kalau kita itu 1309 per 17, hasilnya adalah 77,0. Ini yang di. Oke, kita lanjut ke 37. Data penjualan gula pasir di toko maju selama 6 bulan sebagai berikut. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Jiro, lupa, monem. Nih, rata-ratanya berapa? Rata-rata hasil penjualan gula pasir setiap bulan sebanyak titik-titik ini kita hitung ya. Januari per kilogram ya ini. Januarinya 30. Ini Januari 30. Terus ini Februarinya 35. Ini Maretnya sama 35, Aprilnya 55, Mei-nya 40, kemudian Juni 45. Ini dibagi 1 2 3 4 5 6. Bagi 6. Berarti ini di jumlah seluruhnya jumlah 240 dibagi 6 berarti 8. Berapa? 4 ya, 40 kilogram. Berarti ini B. 38. Lanjut, data di bawah ini adalah data nilai ulangan dari sekelompok siswa. 80, 75, 65, 72, 96, 70, 68, 58, 77, 80, 95, 93, 59, 70. Median itu tengah-tengah ya. Nah, berarti harus kita urutkan dulu dari yang terkecil. Yang terkecil mana ini? 58, ini 59. Iya, 58 ini paling kecil ya. Kita tulis saja gini. Kita tulis di sini, kemudian yang sudah kita tulis kita coret. Kemudian kita urutkan dulu ya. 58 kita coret. Kemudian 59 ini kita tulis di sini, kemudian kita coret. Kemudian 65 ini, kemudian 768 ya, 68 ini. Kemudian yang 6-nya sudah habis 70. Yang ini ada 71-nya lagi yang ini. Kemudian 72 ini, setelah 72 75 ini, kemudian 77 ini. 7 habis 8, 80-nya ada 2, ini 80. Ini juga 80, kemudian 8-nya habis. Kemudian 9, 9-nya ada 93, 95, 96. Sudah habis. Nah, ini sudah semuanya dari yang terkecil sampai yang terbesar sudah. Nah, kemudian ada berapa ini? 14 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena ini ada 14, maka tengah-tengahnya berarti kan ada 2, yaitu yang ke ada 14, jadi di tengah-tengahnya yang ke-7 dan ke-8. Angka ke-7 72, angka ke-8 75. Berarti mediannya adalah dia 7, angka ke-7 ditambah ke-2 dibagi 2. Data ke-7 dan data ke-8 ini dibagi 2. Data ke-7-nya 72 ditambah 75 dibagi 2. Berarti 72 ditambah 75 ini 147 dibagi 2 berarti 73,5 yang C. Nah, kita lanjut. Yang 39, di dalam kantong terdapat bola merah, bola kuning, bola biru, bola hijau, dan bola putih. Dini dan Dara mengambil satu bola secara acak. Setiap pengambilan bola dikembalikan lagi ke dalam kantong. Dari Dara dan Dini melakukannya secara bergantian. Dari 30 pengambilan diperoleh data sebagai berikut. Bola merah terambil 5, bola kuning terambil 7 kali, bola biru terambil 6 kali, bola hijau 6 kali, dan sisanya terambil bola putih. Berarti modusnya berapa? Modus dari pengambilan tersebut adalah, kita tulis saja di sini dulu, 30 kali pengambilan. Merahnya 5 kali, kuningnya 7 kali, kemudian birunya 6 kali, hijaunya 6 kali, sisanya itu putih. Berarti putihnya kita cari dulu.
kita mudah aja, modus itu adalah yang paling muncul paling banyak. Ini ada 7, ini yang paling banyak berarti 7. Tapi putihnya harus kita ketahui dulu, putihnya belum diketahui berapa kali. Caranya gimana? Ya ini semuanya dijumlah, dikurangkan 30 dikurangi ini. Oke, berarti 30 dikurangi 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6, 5 tambah 7 tambah 6 itu 24. Berarti hasilnya putih itu 6 kali. Lah kalau ini 6 kali berarti benar kuning inilah sebagai modusnya, karena kuning muncul yang paling banyak. Modusnya adalah kuning karena muncul yang paling banyak, yaitu 7 kali. Kuning di terakhir 40, tinggi 16 tanaman singkong yang berada di pekarangan sebagai berikut. Ya, 46, 52, 84, 72, 39, 54, 82, 74, 52, 82, 80, 75, 69, 40, 73, 45. Selisih tinggi antara tanaman tertinggi dan terendah adalah, ini nggak usah kita urut, langsung aja kita cari yang tertinggi berapa, terendah berapa, dikurangkan. Tertingginya 84, ya 82, 84. 84 ya tertinggi ya. Terendahnya ada angka 46, 39 ini ya mungkin ya. 39. Terendah berarti 84 dikurangi 319. Udah selesai mencari selisihnya. 45. Ya ini 40 cm. Ya, yang di ya demikianlah. Tuntas sudah 40 soal. Seperti janji saya di awal. 40 soal, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.